Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa teori. Salah satunya adalah teori Cina. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori Cina. Teori Cina menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia yaitu pada abad ke-9 Masehi, yang mana dibawa oleh para saudagar Cina atau para perantau Cina. Nah, dari situlah kemudian para saudagar Cina ini berkomunikasi dengan masyarakat lokal, terutama di wilayah pesisir pantai, sehingga dengan berkomunikasinya saudagar Cina dengan masyarakat lokal, maka dari situlah agama Islam mulai menyebar di Indonesia. Dan teori ini juga didukung dengan adanya bukti hubungan perdagangan sejak pada zaman Hindu-Buddha. Nah, dari situ banyaknya pemukiman Muslim Cina di wilayah pesisir pantai. Dan juga beberapa tokoh penting dalam penyebaran agama Islam, contohnya seperti Raden Patah, yaitu pendiri Kesultanan Demak. Diduga beliau juga memiliki keturunan Cina. Namun, teori Cina juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Salah satu dari kelebihannya yaitu ia menjelaskan peran aktif para perantau Cina dalam penyebaran agama Islam. Dan salah satu kekurangannya yaitu ia tidak menjelaskan secara detail asal-usul masuknya Islam ke Indonesia, melainkan ia hanya menjelaskan peran dalam penyebaran agama, namun ia tidak menjelaskan bagaimana awal masuknya Cina itu ke Indonesia, bagaimana asal-usulnya. Nah, dibalik adanya kelebihan dan kekurangan dari teori Cina, namun teori Cina juga memiliki beberapa tokoh yang mendukung bahwa teori ini memang benar-benar ada, yaitu salah satunya Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, di mana kedua orang ini ialah sejarawan yang mendukung dan mengemukakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu melalui peranan Cina. Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah sekadar teori dan masih banyak perdebatan antara sejarawan dengan sejarawan yang lain. Dengan teori-teori yang lain, contohnya masih ada seperti teori Mekah, teori Gujarat, teori Persia. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa kita tidak hanya mengambil dari satu teori, namun kita harus bisa menyimpulkan semua teori dan membaca semua informasi yang kita dapatkan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dan ulama dari Persia atau Iran pada abad ke-13 Masehi, bukan melalui penaklukan, melainkan melalui perdagangan dan dakwah. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, termasuk persamaan budaya, tradisi, dan penggunaan bahasa Persia dalam beberapa aspek keagamaan di Indonesia. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh bangsa Arab pada abad ke-7 Masehi, bukan oleh pedagang Gujarat, dan pendukung utamanya adalah Buya Hamka. Teori ini didukung oleh bukti adanya pemukiman dan perkampungan Islam Arab di pantai barat samudra pada tahun 674 Masehi. Kesamaan mazhab Syafi'i di pantai samudra dengan Mekah dan Mesir, serta penggunaan gelar Al-Malik oleh Raja Samudra Pasai yang berasal dari tradisi Mesir. Teori Gujarat masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui para pedagang Islam dari Gujarat atau India Barat yang berdagang di Nusantara, terutama melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat dan Samudra Pasai.